pagi dengan topik tahapan Pilkada Buleleng 2017 dengan narasumber Ketua KPUD Kabupaten Buleleng dan juga Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng. Pada sesi kedua, kita berikan kesempatan para pendengar untuk menyampaikan saran, masukan, pendapat terkait dengan topik tahapan Pilkada Buleleng. Nampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo. Oke. Selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana, Pak? Iya, saya Pak Budiane. Iya. Gimana kabarnya Pak Budiane? Syukur, sehat, sejahtera semua. Silakan Pak Budiane Sambangan. Oke, terutama untuk narasumber nih, keduanya, Bapak dari KPU dan Panwaslu ya. Saya Panwaslu. Ya, enggak, nanti tangannya. Selamat bekerja. Ya. Gitu. Selanjutnya, ini kan saya mau tanya ini, mau mendaftar sekarang belum bisa ya? Terus mendaftar memakai data-data yang dulu, yang 5 tahun yang lalu, bisa nggak? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kalau nggak bisa, kapan bisa mendaftar? Saya akan daftarkan yang lain aja, boleh nggak? Sudah kelihatan bendera sekarang kan, gitu. Jadi begitu. Jadi biar cepat aja Buleleng punya bupati, biar cepat lapangan terjadi shortcut, semua terowongan jalan jadi, sudah perekonomian di Buleleng ini biar cepat maju lah begitu. Kalau nggak KPU sekarang yang cepat ini proses-proses ini dengan baik, saya kira ya dengan Panwaslu tentunya. Harapan saya begitu. Jadi mari kita bekerja sama masyarakat dengan KPU dan Panwaslu itu supaya mendapatkan bupati yang terbaik. Harapan saya begitu Pak, selamat bekerja. Saya mendorong dari belakang ini semua untuk Anda berdua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budiane di Sambangan. Di belakang Pak Budiane Sambangan ada yang bergabung kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi Pak narasumber. Oke, dengan siapa di mana Pak? Yang Dane di Linggo. Silakan Pak Dane. Bapak KPU nih. Iya. Saya belum baca koran. Undang-undang KPU baru diputuskan. Salah satu adalah calon yang tidak pakai KPU independen. Perseorangan, calon perseorangan. Ya, katanya dia pendukungnya akan dicek KTP-nya. Nah, saya tanyakan nanti teknisnya dia. Yang ngecek itu KPU apa aparatnya di bawah itu satu Pak. Ini teknis sekali Pak. Ya. Siapa yang mengawasi petugas KPU datang secara benar nggak datang? Atau datang itu sampai ke rumahnya atau sampai di kecamatan? Itu satu Pak. Yang ketiga, saya baca itu katanya 3 hari batanya kalau tidak diketemukan, maka calon itu suruh membawa orangnya ke KPU. Atau tempatnya jauh-jauh habisnya. Jadi yang saya tanya teknis itu supaya jangan begini Pak ya. Kita semua mengharapkan pemilu ini aman. Cuma bapak-bapak kita di pusat itu buat peraturan. Apa sih? Ada orang Irian kan itu, ada orang Bali juga. Pernah nggak beliau itu keliling Bali sampai ke Medan, ke Batis Bukide, ke Ternalasi? Itu yang saya tanyakan detail apa? Apa sekedar membuat dia baik bukan terus, mereka baru push. Itu sebenarnya Pak, ini kan saya. Sehingga beliau atau kita semua mengharapkan aman, nantinya cocok. Nasib dekat ya, cuma lain Pak. Nah itu yang sebenarnya, jadi teknis itu sebenarnya yang saya khawatirkan Pak. Sebab teknis itu sebenarnya hakikat pekerjaan Pak. Terima kasih Pak, selamat bekerja. Baik, terima kasih Pak Dane di Lingge. Di belakang Pak Dane di Lingge. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke. Anggas sudah Pak. Silakan Pak Anggas. Kalau kita nyaman kerja itu harus punya kantor. Bukan Bawaslu punya kantor sendiri, nyaman. Ini harus dipikirkan. Artinya ini kan substitusi untuk mengatur anggaran jadi BNN banyak. Belum lagi terima fitnah, belum lagi
sama saya. Begini ya, kepada Pak Kiswara, saya kira mungkin pertama yang disosialisasikan dulu banyak sekali yang sudah untuk ya masalah agrikultur. Jadi intinya mungkin lebih ditegaskan lagi kepada tim suksesnya mungkin kebangsaan Baliu mungkin yang tidak dari KPU tidak lagi pada tim agar nanti meminta dulu kepada nanti semua mana berpegang boleh pasang Baliu di sini itu sampai nanti dia memasang saja. Ini merupakan cukup kegagalan biar nanti dia sopan lah ya sedikit untuk dia selama nanti memasang sesuatu itu yang pertama sebuah masalah dan jadi harus disosialisasikan dulu nanti jangan ada kami keluar tidak bisa kerja bertuyul berbangunyi bisa lupa dalam KPU ya bawah ini itu saja terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Anggas di Kubu Tambahan. Di belakang Pak Anggas satu penelpon lagi tadi sekalian diapresiasi oleh narasumber kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Gerat. Oke. Sami Ade Yudhistira. Silakan Pak Sami Ade. Swastiastu, selamat pagi, Bu Aryani, Pak Gede. Begini ya, saya hanya berikan saran dan masukan ya. Ini terutama pada Sri Kandi Bang Basri Bu Aryani ya. Selamat terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai Ketua Bawaslu Buleleng ya. Mudah-mudahan tugas yang dilaksanakan ini selalu sukses ya. Bu Aryani, saya tahu persis bahwa tugas sebagai Bawaslu itu tugas yang sangat berat. Perlu nyali yang besar, kepekaan, tajam, memahami aturan, tegas, cepat, mengambil keputusan yang adil. Pertanyaan saya, apa sih sebenarnya Bu Aryani memilih tugas yang mengandung risiko ini ya? Demikian juga Pak Gede Swadana ya. Sebagai Ketua KPU menurut pengamatan saya, tugas-tugas yang dulu tak laksanakan sudah cukup baik menurut saya. Sebab semua yang dikerjakan selalu berpijak kepada aturan main dan undang-undang. Sehingga apa yang dituliskan Pak D dulunya itu tidak ada masalah, tidak ada pro dan kontra. Karena selalu berpijak kepada berdasarkan aturan main dulu begini. Mudah-mudahan kinerja Bu Aryani, Pak Gede Swadana menghadapi pilkada 2012 ini ya, kinerjanya lebih berkualitas dan profesional. Nah, yang perlu saya sampaikan, agar aturan undang-undang benar-benar dapat dipahami. Karena undang tidak ada Pak Gede kan di Indonesia ya, seperti ibaratnya sedang balinya mau bebek. Ya, seperti karet bisa ditarik ke atas, ke bawah, atau dilonggarkan, dilapangkan. Saran saya, yang kurang dipahami, maaf ini Bu Aryani dan Pak Gede jangan memikirkan, yang kurang dipahami aturan mainnya dan undangnya lebih baik ditanyakan di pusat keputusan agar tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak ingini bersama. Terakhir, saya selalu mendukung Bawaslu dan KPU bekerja dengan baik. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Sami Ade. 4 penelpon sudah kita berikan kesempatan. Sekarang giliran narasumber kita untuk memberikan apresiasinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Silakan Pak Gede Swadana. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada para sahabat semua yang sudah selalu mendukung KPU dan juga Pak Bawaslu Kabupaten Buleleng selama ini. Dan juga untuk kedepannya kami mohon juga koreksinya, kemudian bimbingannya dan dukungannya dari seluruh masyarakat Buleleng. Untuk Pak Budiana, saya pikir kalau masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai penyelenggara ya harus mengikuti aturan main yang baru, kemudian harus membuat semua pendaftaran yang baru, mengisi formulir yang baru, kemudian juga daftar kembali. Jadi kami tidak akan menggunakan data-data yang lama, tetapi data lama itu adalah sebagai tidak lengkap. Misalkan kita punya data penyelenggara yang sudah pernah 2 periode, datanya di KPU ada, meskipun yang bersangkutan juga harus membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah 2 periode sebagai penyelenggara. Tentunya penyelenggara di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, di samping mereka membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah 2 periode, KPU juga memiliki data-data siapa saja yang pernah menjadi penyelenggara. Nah, kemudian dalam proses itu tentu akan selalu berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Buleleng. Kemudian untuk Pak Daniel juga, memang aturan ini sudah disahkan oleh DPR dan hasil koordinasinya dengan pemerintah. Begitu sudah disahkan, maka KPU tidak akan memiliki kewenangan lagi untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang yang disahkan. KPU tugasnya adalah melaksanakan undang-undang dan tegak lurus dengan undang-undang. Kemudian undang-undang itu nantinya akan diterjemahkan secara lebih teknis oleh KPU.
dalam wujud peraturan KPU. Misalkan undang-undang tentang kampanye, maka KPU akan membuat kembali peraturan KPU tentang kampanye. Undang-undang tentang pencalonan, KPU akan membuat lagi peraturan KPU tentang pencalonan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah siapakah yang akan melakukan sensus? Sebetulnya sensus ini istilah baru saja, istilah baru tapi yang sudah terkenal sensus. Sebetulnya dalam Pilkada 2015 teknisnya juga sama. Jadi setiap dukungan dari calon perseorangan mesti dilakukan verifikasi faktual secara real, tidak lagi metode sampling. Secara real artinya jika calon perseorangan di Buleleng mengumpulkan 42.000 dukungan, maka 42.000 orang yang memberikan dukungan itu harus diverifikasi secara faktual mengenai kebenaran dukungannya. Jika ada manipulasi akan diberikan formulir apakah yang bersangkutan menyatakan dukungan atau tidak. Itu ada teknis detail yang akan menegaskan bahwa dukungan itu real atau tidak. Kemudian yang menjadi polemik adalah 3 hari ini. 3 hari memang menjadi polemik di antara penyelenggara juga di Jakarta dan juga para bakal calon perseorangan karena itu akan memberatkan secara teknis. Tetapi secara lahir batin KPU selalu siap. Apapun yang menjadi kewenangan di undang-undang, KPU selalu siap melaksanakan. Tentunya dalam proses itu KPU akan selalu bergandengan dengan Panwas, selalu bergandengan dengan calon perseorangan, bakal calon perseorangan atau calon perseorangan yang mengajukan formulir pendaftaran dukungan ke KPU. Jadi proses itu akan berjalan berbarengan. Penyelenggara kami yang melakukan sensus adalah penyelenggara di tingkat TPS. Prosesnya adalah sapuniki. Pada saat calon perseorangan mengajukan daftar dukungan, maka yang pertama dilakukan adalah verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten. Di situ kita akan mengetahui jumlah minimal dukungannya, kemudian kita akan mapping sesuai dengan desa, sehingga nanti dalam proses menurunkan data ke tingkat TPS lebih mudah. Setelah dilakukan verifikasi administrasi, dinyatakan lolos memiliki syarat minimal dukungan, maka dukungan sebesar 42.000 misalkan kita turunkan ke desa, maka PPS lah yang akan melakukan verifikasi karena dukungan itu sudah di mapping berdasarkan desa. Jadi petugas kami di tingkat PPS akan lebih mudah dan mengenali orang-orang yang ada di desanya, siapa orangnya, di mana tempatnya, itu akan mudah dikenali. Nah, kemudian prosesnya yang agak berat menurut kami nanti secara teknis, tapi kami sudah siap lahir batin untuk melaksanakan adalah waktu 3 hari itu. Nah, waktu 3 hari ini kami harap masyarakat untuk bersabar dulu karena KPU akan membuat peraturan lebih detail mengenai teknisnya, bagaimana teknis 3 hari itu, sehingga satu sisi kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon perseorangan, di sisi lain kita juga adil sesuai dengan undang-undang. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dalam proses itu. Nah, KPU akan membuat peraturan teknisnya lebih detail yang akan dituangkan oleh KPU. Nah, itu pun nantinya melalui proses konsultasi lagi ke DPR. Nah, proses konsultasinya juga nanti mengikat. Nah, ini yang menjadi juga persoalan. Tetapi saya harapkan masyarakat Buleleng mari bersabar, tunggu peraturan teknis lebih detail yang akan dikeluarkan oleh KPU. Kemudian untuk Pak Anggas mengenai atribut yang sudah terpasang saat ini, atribut yang sudah terpasang saat ini tentu belum masuk ranah dari pelaksanaan Pilkada Buleleng. Jadi aturannya masih menggunakan Pergub atau aturan daerah tentang pelaksanaan atribut. Tapi kami harapkan kepada masyarakat yang akan terlibat dalam pilkada, mohon melakukan koordinasi yang baik sehingga tidak ada persoalan baik di tingkat desa, di lokasi pelaksanaan maupun di tingkat kabupaten. Nah, kemudian Pak Samiade, terima kasih banyak atas dukungannya dan supportnya selama ini. Dan untuk selanjutnya mengenai wanti-wanti agar kalau kita misalkan kebingungan soal interpretasi, nah kami tegaskan bahwa KPU, Panwas tidak akan pernah melakukan interpretasi lagi terhadap aturan. Kami selalu tegak lurus dengan aturan itu. Jika ada sebuah persoalan, kami akan buat dalam bentuk daftar untuk inventaris masalah. Dan itu pun akan selalu kita konsultasikan ke Jakarta dan KPU RI akan senantiasa nantinya akan mengeluarkan surat edaran yang mempermudah teknis pelaksanaan kami di tingkat satker di KPU. Nah, kemudian nafasnya adalah bagaimana kami bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. KPU dan Panwas selalu berkoordinasi dan KPU juga sekarang marwahnya adalah kita melayani seluruh pasangan calon, melayani seluruh partai politik yang terlibat, namun secara adil dan tetap sesuai dengan aturan dan undang-undang.
Jadi gitu aja, mudah-mudahan puas semua. Kalau tidak puas nanti kita diskusi lagi. Silakan Bu Dut. Iya, terima kasih Bapak. Dia langsung ke Pak Dani dulu nih. Tadi ditanyakan siapa yang akan mengawasi verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan. Tentunya kami beserta jajaran yang dari Panwaslu Kabupaten Buleleng beserta jajaran kami di tingkat desa akan melakukan pengawasan terhadap faktual yang dilakukan oleh KPU beserta jajaran. Nah di sini memang cukup dan amat berat juga kalau kita melakukan dengan faktual 100% dari dukungan calon perseorangan. Namun walaupun demikian kami tetap siap selalu untuk melaksanakan tugas kami dalam melakukan pengawasan terhadap faktual yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya. Karena di situ mungkin banyak kendala seperti dengan letak geografis Kabupaten Buleleng yang mungkin kita ketahui bersama. Kalau di kota mungkin tidak masalah, yang menjadi masalah mungkin di perbukitan di pegunungan itu. Karena dulu juga kami melakukan faktual audit sampling seperti itu juga. Kendala-kendala itu kami ketemukan. Namun tetap kami mohon support dan dukungan dari masyarakat yang tempat kami melakukan faktual, pengawasan faktual tersebut. Untuk Pak Anggas, ya beginilah adanya Pak nasib Panwaslu dari pilkada ke pilkada seperti ini. Mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng memperhatikan hal ini dan merencanakan untuk membangun kantor tetap bagi Panwaslu untuk kedepannya. Karena ini merupakan hajatan pemilu 5 tahun. Biar tidak nanti setiap pemilu kami warawiri ke sana kemari, sudah dikasih di sini dibatalkan, akhirnya dikasih di sana. Mungkin nanti Bapak bisa jalan-jalan ke kantor kami dengan ruangan satu ruangan, apapun yang disediakan kami akan memaksimalkan dan mengoptimalkan ruangan tersebut. Dengan harapan kami bisa melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab kami dalam batas jabatan kami sampai terakhir. Nah untuk pemasangan APK, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KPU, sudah diapresiasi. Dan untuk Pak Samiade, kenapa sih memilih tugas ini padahal ini sangat amat berat? Bapak selalu mensupport kami, itu yang membuat kami harus memilih dan senang untuk memilih tugas kami di Panwaslu. Yang terutama lagi kami dengan ikut di Panwaslu, walaupun itu sangat amat berat tugas dan tantangan kami dalam melaksanakan tugas karena kami sebagai wasitnya kalau dalam dunia olahraga. Dan di sini kami merasa ikut memiliki andil untuk menciptakan pemimpin Buleleng ke depan. Seperti apa pemimpin yang kami ciptakan nanti sesuai dengan harapan masyarakat, kami juga memiliki harapan bagaimana pemimpin di Kabupaten Buleleng yang kami ciptakan, yang ikut kami memiliki andil baik KPU maupun kami di Panwaslu, bagaimana bisa mewujudkan harapan masyarakat Buleleng sebagai pemimpin yang menjadi milik seluruh masyarakat Buleleng, walaupun didukung oleh parpol, bukan hanya milik salah satu parpol, namun milik seluruh masyarakat Buleleng. Itu yang kami merupakan suatu kebanggaan apabila kami ikut sebagai penyelenggara, dalam hal ini sebagai Panwaslu Kabupaten Buleleng. Dan seperti yang Pak Ketua KPU sudah sampaikan tadi, mengenai undang-undang yang tidak dipahami, mohon ditanyakan, itu tentunya sudah pasti, namun kami tidak mau di luar konteks ataupun undang-undang yang sudah ditetapkan. Apa yang sudah diundangkan, apa yang sudah ditetapkan, itulah yang akan kami jalankan. Kalaupun ada permasalahan yang harus kami konsultasikan, tentu kami akan konsultasikan juga ke Bawaslu Provinsi dan juga ke Bawaslu RI. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Ketua dan juga Pak Gede. Masih ada waktu, sekarang kita berikan kesempatan di 2345 kepada pendengar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Wirat. Oke. Silakan Pak Muhammad Suparti. Ya, selamat pagi, Pak narasumber dan Ibu Pak Masli. Selamat pagi. Begini, Pak, dengan kritisi undang-undang pilkada, ya, ini seolah-olah tim perseorangan ini ya, cara ngebahasnya, yang terus. Karena begini, saya memprediksi, sepertinya partai-partai ini ya, ini seperti ada ketakutan gitu loh. Nah ini kan arahan dari DPR pusat ini. Ini orang-orang yang seolah-olah sepertinya tak punya jiwa demokrasi gitu loh. Nah sekarang kan seperti contoh ini petahana di DKI itu Bapak. Ini kan yang membuat perpolitikan di Indonesia. Nah ini seolah dibuat sudah
Nah, supaya dia apa namanya kembali ke partai. Nah ini sudah seolah-olah memasung demokrasi seseorang gitu. Iya. Apalagi di Buleleng ini kan orang yang akan mencalonkan diri melalui perseorangan. Nah inilah makanya demokrasi Indonesia itu sudah enggak begini, apa namanya enggak sesuai dengan hati nurani gitu. Soal tahapan pemilu kada di Kabupaten Buleleng gimana Pak Komang? Kalau tahapan ini kan masih apa yang dikatakan oleh KPU ini kan masih apa mengecek data-data terutama di ini dulu di perseorangan Bung Wira. Iya supaya jangan ini merancu gitu loh. Satu orang bisa dua, kadang-kadang itu kan apalagi 5 kecamatan ini harus apa namanya memenuhi persyaratan itu untuk menjadi calon perseorangan Bung Wira. Nah ini 14 hari waktunya itu saya dapat dengar di televisi itu seperti apa. Kayak jangan di demokrasi jalan yang baik Bung. Apalagi kalau ada intrik-intrik ini situ. Ini sudah tak benar cara DPR pusat ini untuk apa namanya meloloskan undang-undang baru ini kira. Oke. Ya saya harapkan masyarakat bisa aman lah di Buleleng supaya jangan ada kerusakan ini. Baik. Ada bagaimana terima kasih. Terima kasih Pak Komang Suparti di Kerobokan. Di belakang Pak Komang Suparti masih ada waktu. Masih kita berikan kesempatan di 23455. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Oke. Arteriante masih Silakan Pak Narte. selamat tugas Ibu kembali menduduki jabatan 14. Padahal juga mudah-mudahan sukses Buleleng aman dari awal sampai perhitungan suara nanti. Suara masyarakat. Jadi kalau KPU PSSI, kalau ibunya ini wasit, dengan berjalan aman lancar, tidak kena merah. Dan saya punya pengalaman ini mudah-mudahan untuk bisa diperbaiki untuk bersama. Nah untuk pengawasan dari konteks DPT, ya DPT pengalaman saya beberapa di kompleks BDM ini banyak tidak dapat, kemudian kami ke kelurahan, klik, kemudian kelihatan sana. Kemajuan IT, sekarang KPU kan juga IT ya. Nah, mungkin ini perlu di tiap kelurahan atau mungkin KPPS dia punya sekretariat juga apakah tetap di kelurahan. Nampaknya sanksi ini atau mekanisme atau prosedur ini siapa yang punya tanggung jawab dan pengawasan. Katakanlah kalau ada aparat tidak menyampaikan DPT-nya kepada yang bersangkutan, katakanlah dibiarkan karena mungkin ada alasan dari dapat honorer kemudian dikurangi, ini namun ini mah lebihnya jumlahnya. Nah, kira-kira mekanisme ini bagaimana untuk DPT sehingga jangan sampai konflik karena DPT padahal dia boleh datang kelurahan, boleh bawa KTP tapi tidak dijalankan karena ngapul. Begini ratus lumayan keket nih, itu di tetangga saya Pak. Nah mudah-mudahan ini bisa disikapi. Ada DP daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Apakah tetap yang ini adalah lurah, nyangkut ketua lingkungan atau panitia? Mungkin ada aturan baru sehingga setelah masukan masalah DPT. Apakah ketua lingkungan? Nah, karena kita manusia kan semua punya kemana arah kita cuma kelihatan dan kelihatan karena sebagai pejabat. Mungkin Pak Suharto mungkin nanti tapi tidak muncul karena itu adalah sebagai aturan independen juga luar ini juga tidak boleh menunjukkan jati diri kita adalah kemana nanti untuk memilih. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kemudian PPL. Saya pernah mengalami waktu jadi caleg. BPL itu prosedurnya adalah harusnya memberitahu, mekanisme saya tidak tahu sekarang lagi, memberitahu kalau ada kesalahan masang, saya berada di wilayah kelurahan itu saja, prosedurnya gimana? Setelah saya datang kantor camat, karena saya diambil spanduk saya datang, kemudian yang lainnya PPL lain melanggar, hanya foto-foto aja masuk, tidak diambil tindakan karena PPL itu yang punya wewenang.
Jadi mungkin dengan ID ini foto-foto itu bisa masuk ke panwas kecamatan, panwas kabupaten juga, sehingga tahu. Sehingga kalau tidak diambil tindakan oleh BPL, hanya foto aja dikirim, dan saya ngambil spanduk saya di pertama, tidak ada bagaimana itu teknis untuk pengawasan. Sekian, selamat berjalan. Baik, terima kasih Pak Narde Ariande. 2 menit pun di sesi kedua sudah kita berikan kesempatan. Silakan giliran Bu Ketut sekarang lebih dulu. Terima kasih Pak. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mas Suparto, itu merupakan pembahasan di tingkat pusat maupun kami di daerah terkait dengan dukungan calon perseorangan. Namun itu memang undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat kita yang kita pilih juga pada saat pemilu legislatif. Itu bukan nanti kedepannya bukan suatu acuan bagi kita bagaimana kita memilih wakil-wakil rakyat kita yang benar-benar bisa mengakomodir kita di tingkat bawah. Untuk Pak Narde Ariande, Bapak terkait dengan DPT, apabila itu tidak terdaftar nantinya, Bapak bisa menyampaikan kepada jajaran kami atau melaporkan ke kami di pengawas pemilu di tingkat lapangan maupun di tingkat kecamatan. Nanti kami yang akan melakukan pengawasan terhadap hal tersebut dan melakukan tindakan dan juga melakukan rekomendasi terhadap KPU beserta jajarannya agar mencantumkan orang yang memang belum terdaftar tersebut di daftar pemilih. Nah, untuk mekanisme kesalahan pemasangan APK, memang PPL kami tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi APK tersebut. Nah, tentunya PPL kami akan menyampaikan laporan tersebut kepada kecamatan, dan kecamatan juga akan menyampaikan kepada kami di kabupaten. Nantinya kami akan menyampaikan rekomendasi terhadap kesalahan pemasangan alat peraga tersebut kepada KPU, dan KPU nanti akan berkoordinasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP, untuk melakukan eksekusi. Jadi yang melakukan eksekusi bukan jajaran kami di tingkat PPL, namun nanti atas rekomendasi dari kami kepada KPU dan KPU koordinasi dengan pemerintah daerah lah yang akan melakukan eksekusi terhadap pemasangan alat peraga yang melanggar ketentuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, silakan Pak Yudi Suwarno. Oke, terima kasih kepada Pak Suparto di Kerobokan dan juga Pak Narde Ariande. Untuk Pak Suparto mengenai calon perseorangan, tentunya adalah begitu sudah diundang-undangkan, maka KPU tugasnya adalah melaksanakan undang-undang itu secara tidak lurus. Apapun konsekuensinya di lapangan, kita harus laksanakan. Tentu untuk menciptakan suasana yang kondusif nanti dalam proses verifikasi, kami akan selalu melayani, kemudian berkoordinasi dengan calon perseorangan yang nantinya menyerahkan dukungan. Nah, sebelum mereka menyerahkan dukungan pun, KPU sudah melakukan bimbingan teknis atau supervisi kepada mereka, sehingga semua dokumen-dokumen yang diserahkan ke KPU sudah sesuai dengan form yang ditetapkan oleh KPU dan mempermudah kami dalam melakukan verifikasi. Dan apapun yang terjadi di lapangan, kita awasi bersama-sama. KPU sebagai tugas untuk melaksanakan verifikasi yang ujung tombaknya ada di tangan TPS, tugas di desa, kemudian Panwas mengawasi, kemudian calon perseorangan juga ikut dalam proses itu, sehingga komunikasinya menjadi lebih lancar. Misalkan jika ada dukungan yang tidak ditemukan atau orang yang tidak ditemukan, maka akan lebih mudah mencari. Misalkan petugas kami kesulitan, kita sampaikan kepada calon perseorangan, ini loh ada salah satu masyarakat yang mendukung Anda yang tidak bisa kami temukan, tolong dibantu. Nah, calon perseorangan juga kami bantu. Kemudian Panwas juga akan melakukan proses pengawasan dalam proses itu. Tetapi tetap aturan mainnya tetap harus kita jalankan. Begitu tidak memenuhi syarat ya, begitu memenuhi syarat ya harus ditetapkan sebagai salah satu syarat dukungan yang telah memenuhi syarat. Nah, kemudian untuk Pak Narde Ariande, prosesnya nanti adalah dalam penetapan DPT, kita akan menunggu DP 4 atau daftar penduduk pemilih potensial yang akan dikeluarkan oleh Mendagri. Kemudian DP 4 ini akan kita olah lagi. Kemudian dilakukan proses pencocokan dan penelitian oleh petugas kami di PPDP. Jadi bukan lurah yang melakukan, bukan kepala desa yang melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, tetapi dilakukan oleh PPDP. Kemudian setelah dilakukan coklat oleh PPDP, kemudian direkapitulasi di tingkat desa. Kemudian diproses verifikasi lagi, kemudian direkapitulasi. Setelah selesai di tingkat desa, direkapitulasi kembali di tingkat PPK. Nah, jika ada pemilih yang misalkan terlewatkan dalam proses verifikasi, dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih, maka KPU membuka ruang, silakan daftar ke PPS secara aktif, kalau tidak bisa silakan daftarkan diri ke PPK atau silakan daftarkan diri ke KPU. Nah,
untuk mempermudah mengecek nanti, KPU juga akan membuat aplikasi data pemilih online. Jadi silakan browsing di website KPU, cek nama masyarakat di situ apakah namanya ada. Jika tidak ada, silakan laporkan. Banyak ruang, boleh ke KPU, boleh ke Panwaslu untuk menyampaikannya, sehingga nanti semua masyarakat terakomodir dalam DPT. Iya. Baik, terima kasih Pak Gede Suarana. Terima kasih juga pada Ibu Guntur Aryani sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur, juga sudah memberikan apresiasi pada masyarakat Buleleng yang menyampaikan saran masukan pendapat terkait dengan tahapan pilkada di Kabupaten Buleleng. Sampai di sini jumpa kita dalam obrolan pagi edisi hari ini, Jumat 10 Juni 2016. Silakan rekan-rekan. Thank you.